tuh, wa, ga. Halo everyone, kalian tahu gak sih kalau misalkan media yang biasa kalian gunakan sehari-hari ternyata ada proses pengolahannya loh, mulai dari proses sampling, encoding, maupun decoding. Bersama saya Aldi Fadlan Sunan dengan NIM 1822086, mari sama-sama kita pelajari hal tersebut. Let's check it out! That's my name, isn't it? Oke, yang pertama ada proses sampling dengan konvolusi. Proses sampling dengan konvolusi merupakan sebuah proses mengkonversikan sinyal analog menjadi sinyal digital dengan operasi konvolusi. Nah, proses sampling dengan konvolusi merupakan sebuah proses yang mempertemukan sebuah fungsi sinyal dengan sebuah fungsi partisi impuls. Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita simak slide berikut. Proses sampling dengan konvolusi. Sinyal terbagi menjadi dua tipe, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog yang dapat direpresentasikan dengan fungsi kontinu dengan sumbu waktu dan amplitude. Sinyal analog berbentuk kontinu ini yang biasa kita dengar sehari-hari. Sedangkan sinyal digital merupakan sinyal yang direpresentasikan dengan nilai diskrit dengan definisi tertentu yang diolah oleh komputer. Dengan demikian, untuk mengolah sinyal kontinu, sinyal tersebut harus dikonversi ke digital. Hal tersebut karena sinyal digital memiliki keunggulan dibandingkan sinyal analog, seperti misalnya data lebih mudah digabung untuk menciptakan konten, anti rusak, dapat dikompresi dan didistribusikan secara efisien, dan mudah disimpan. Konversi ke sinyal digital ini melalui beberapa proses, yaitu seperti sampling dan kuantisasi. Nah, sampling merupakan pencuptikan nilai suatu sinyal yang dilakukan secara periodik untuk suatu interval waktu tertentu. Perhitungan sinyal sampling dinyatakan dengan rumus XSN sama dengan XNT. Dengan XS merupakan titik yang disampling, N adalah pencacah cuplikan, dan T adalah periode sampling. Untuk frekuensi dari nilai sampling sendiri dapat dihitung dengan cara F sama dengan 1/T. Pengubahan tersebut dapat diproses menggunakan teknik konvolusi, yaitu sebuah teknik matematis yang menghasilkan sebuah fungsi baru dari modifikasi hasil iterasi fungsi awalnya. Operasi konvolusi ini dapat diinterpretasikan sebagai suatu integral dari kedua fungsi yang salah satunya merupakan cerminan dari sumbu y-aksis yang digeser. Proses tersebut dirumuskan secara matematis sebagai berikut yang terlihat pada slide. Nah, dengan F adalah fungsi sinyal dan G adalah fungsi impuls, fungsi tersebut merupakan proses pencerminan dan penggeseran sebesar T, lalu dikalikan dan diintegral antara kedua fungsi tersebut. Oke, selanjutnya visualisasi dari konvolusi. Terdapat beberapa gambar yang ada di sini. Gambar A menunjukkan kedua buah fungsi F dan fungsi G dengan F sebagai fungsi sinyal dan G adalah fungsi impuls. Gambar B menunjukkan fungsi G yang dicerminkan ke sumbu y-aksis dan digeser. Gambar C menunjukkan fungsi dari konvolusi yaitu sendiri yang mengambil integral atau luas di antara keduanya. Operasi konvolusi ini dapat diinterpretasikan sebagai suatu integral dari kedua fungsi yang salah satunya merupakan cerminan dari sumbu y-aksis yang digeser. Nah, hasil dari konvolusi ini dapat dilihat pada slide. Pada operasi konvolusi tersebut, fungsi F menandakan fungsi sinyal xt dan fungsi G menandakan fungsi impuls pt, yang dirumuskan sebagai berikut seperti terlihat pada slide. Dengan begitu, dari dua fungsi tersebut didapatkan sebuah persamaan untuk mendapatkan titik sampel, yaitu titik Kn, yaitu XNT dengan rumus sebagai berikut pada slide. Sampling merupakan operasi konvolusi ini menghasilkan sebuah fungsi XNT dengan titik potong antara XT dan PT. Dengan demikian, operasi konvolusi ini digunakan untuk mencari sebuah titik potong antara fungsi gelombang sinyal FT sama dengan XT dan fungsi impuls partisi GT sama dengan PT. Hasilnya seperti grafik yang dapat dilihat pada slide berikut. Lalu, proses tersebut dilanjutkan dengan proses kuantisasi dengan cara membulatkan ke bawah menggunakan float fungsi Q dan mengubah ke dalam bentuk biner untuk tiap titik sampel. Proses tersebut dirumuskan sebagai berikut yang dapat dilihat rumusnya pada slide. Dengan XS adalah titik sampel kuantisasi dan XP nilai hasil dalam bentuk biner, hasilnya didapatkan sampling sebagai berikut, yang dapat dilihat pada gambar di slide. Nah, kesimpulan dari penjelasan tersebut, sampling dengan operasi konvolusi ini digunakan untuk mencari titik potong antara fungsi gelombang dengan fungsi impuls partisi. Lalu hasilnya akan dikuantisasi dengan float biner dan tujuannya dari kegiatan yang dilakukan itu sebagai proses dari sampling. Operasi konvolusi ini adalah sebagai filtering untuk mengatasi kualitas citra seperti noise. Selanjutnya yang kedua,
Di sini kita akan mempelajari sebuah proses encoding dan decoding sebuah kata melalui algoritma LZW, merupakan sebuah algoritma yang ditemukan oleh Lempel, Ziv, dan Welch yang akan melakukan proses encoding dengan cara melakukan generate secara otomatis sebuah kata untuk dimasukkan ke dalam kamus kemudian dikirimkan sebagai pesan. Selain itu, algoritma ini juga dapat melakukan decoding dengan cara menggenerate secara otomatis dari kamus hasil encoding sebelumnya. Pada kasus ini, sebagai contoh, saya akan menggunakan nama depan saya yaitu Ali dan nama belakang saya yaitu Sunan untuk dijadikan sebuah kata yang akan dilakukan proses encoding dan decodingnya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama simak slide berikut. Oke, selanjutnya, jadi kita akan mempelajari bagaimana caranya encoding dan decoding pada sebuah kata dengan algoritma LZW. Nah, proses encoding pada algoritma LZW ini dilakukan dengan cara menginisialisasi terlebih dahulu karakter yang ada pada kata tersebut. Misalkan karakter A diinisialisasi dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3, sampai seterusnya sampai dengan Z sama dengan indeks ke-26. Nah, inisialisasi tersebut dimasukkan ke dalam sebuah kamus. Nah, karakter pertama yang ada di dalam sebuah kata diinisialisasi dengan kode P, dan karakter selanjutnya itu diinisialisasi dengan kode C. Nah, bagaimana sih cara pemrosesannya? Caranya yaitu jika P plus C ada di dalam kamus, maka nilai P diubah nilainya menjadi P plus C. Namun jika tidak ada, maka nilai P dicetak dan nilai P plus C ditambahkan ke dalam kamus. Nah, proses tersebut dilakukan secara berulang sampai dengan EOF atau end of prosesnya untuk mencetak P terakhir. Seperti contohnya di sini, saya menggunakan nama depan dan nama belakang saya yaitu Aldi Sunan. Jika dipetakan ALDISUNAN. Nah, cara pertamanya itu yaitu input pertama itu yaitu A, dan next karakternya itu yaitu L. Nah, A itu dengan indeks 1, dan jika P plus C yaitu A plus L tidak ada di dalam kamus, maka AL-nya itu dimasukkan ke dalam kamus dan dimasukkan indeks baru. Ini misalkan contohnya A dan L nggak ada di kamus nih, jadi dia kayak digabungkan menjadi sebuah string baru AL dan dimasukkan ke dalam kamus dengan indeks baru yaitu indeks ke-27. Nah, proses tersebut dilanjutkan untuk karakter kedua yaitu L dengan next karakternya itu D. Indeks L itu 12, dan jika P plus C yaitu L plus D ini tidak ada di dalam kamus, maka LD dimasukkan ke dalam kamus dengan indeks baru yaitu 28. Nah, prosesnya dilanjutkan lagi dengan next karakternya itu D dengan next karakternya itu I. D itu merupakan indeks yang keempat, dan jika P plus C itu D plus I tidak ada di dalam kamus, maka dimasukkan ke dalam kamus DI dengan indeks baru yaitu 29, dan proses tersebut dilakukan secara berulang sampai dengan end of prosesnya. Nah, karena nama saya ini tidak ada karakter yang berulang ataupun karakter yang sama, maka proses tersebut dapat berjalan dengan lancar hingga didapatkan hasil output yaitu indeks 1, 12, 4, 9, 19, 21, 14, 1, dan 14. Oke, selanjutnya ada proses decoding dengan algoritma LZW. Sebenarnya proses decoding ini sama aja sama kayak proses encoding, tetapi kayak dibalik aja. Dan misalkan di proses encoding itu kita menggunakan input nama dan menghasilkan output index. Di proses decoding ini kita menggunakan input index dan mengharapkan hasil output berupa karakter. Dan proses decoding pada proses algoritma LZW ini dilakukan dengan cara menginisialisasi karakter A sama dengan indeks 1, B sama dengan indeks 2, C sama dengan indeks 3, dan seterusnya sampai dengan Z sama dengan 26. Dengan PW adalah kode karakter pertama dan CW adalah kode karakter selanjutnya. Nah, gimana sih cara pemrosesannya? Nah, pemrosesannya itu yang pertama itu jika CW ada di dalam sebuah kamus, maka P di-assign nilainya menjadi PW, dan C di-assign nilainya menjadi karakter pertama dalam CW. P plus C-nya itu dimasukkan ke dalam kamus yang baru. Nah, jika tidak ada, maka sebuah string S terbentuk dengan string S itu di-assign nilainya menjadi PW plus C, P di-assign nilainya menjadi PW, C di-assign nilainya menjadi karakter pertama S, dan P plus C dimasukkan ke dalam kamus. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut. Ini kita menggunakan input dari indeks yang didapatkan dari output encoding yaitu 1, 12, 49, 19, 21, 14, 1, 14. Nah, untuk yang pertama karakter yang pertama itu 1 itu merupakan string A, dan ini nilainya di-assign menjadi C dan didapatkan output A. Nah, selanjutnya nilai CW-nya ini menjadi karakter pertama di PW, di next karakternya. Nah, karakter yang di-assign di PW saat ini yaitu A dengan next karakter atau CW-nya itu L. Nah, dari L ini menggunakan indeks 12. Nah, selanjutnya dari nilai
P plus C-nya ini tidak ada di dalam kamus, maka terbentuk sebuah string baru yaitu dari nilai P plus C yaitu AL, dan AL ini menggunakan indeks baru yaitu 27. Nah, selanjutnya proses dilakukan dari indeks selanjutnya yaitu 4 itu merupakan string D, dan sekarang kita PW-nya itu ada di L. Nah, karena P plus C-nya itu tidak ada di dalam kamus yaitu L plus D sama dengan LD nggak ada di dalam kamus, maka kita menggunakan indeks baru yaitu 28 dan string tersebut dimasukkan ke dalam kamus. Nah, proses tersebut dilakukan secara berulang sampai dengan N prosesnya. Karena di proses ini tidak ada karakter yang berulang atau yang sama, maka proses tersebut dapat dilakukan secara lancar atau secara normal sampai dengan N prosesnya, dan didapatkan outputnya yaitu A, L, D, I, S, U, N, A, N. Dan jika kita perhatikan, output ini sama aja sama kayak input di encodingnya, maka proses encoding dan decoding ini sesuai dan sama hasilnya. Nah, untuk proses yang ketiga akan dilakukan sebuah encoding dan decoding pada sebuah cikal foto. Proses encoding dan decoding ini dilakukan dengan cara pengambilan makroblok pada cikal foto sebesar 8x8. Kemudian, hasil dari proses decoding dan encoding tersebut nantinya akan dibandingkan untuk melihat perbedaannya. Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama simak slide berikut. Selanjutnya, pada soal ketiga ini, kita akan mempelajari bagaimana caranya melakukan encoding dan decoding pada sebuah citra foto. Nah, cara pertama yang harus kita lakukan yaitu dengan cara inisialisasi, dengan cara pemanggilan library NumPy dan Pivot dalam program. Selanjutnya, kita panggil foto asli yang akan digunakan dalam program ini. Saya menggunakan foto asli saya pribadi dengan format JPG untuk dilakukan encoding dan decodingnya. Selanjutnya, dari foto tersebut kita lakukan sampling dengan cara luminance Y, luminance CR, dan luminance CP. Nah, dari sampling tersebut kita ambil makroblok berukuran 8x8 dengan pemanggilan fungsi ax.imshow yang dapat dilihat kodenya pada slide berikut. Dan selanjutnya dari pemanggilan makroblok tersebut kita save ke file baru dengan format JPG. Nah, selanjutnya kita ambil color value 2 dimensi dari gambar makroblok tersebut dan kita ubah ke dalam bentuk ukuran 8x8 yang merepresentasikan tiap kotak di makroblok. Pemanggilan tersebut kita definisikan dalam bentuk array yang dapat dilihat pada slide. Nah, selanjutnya yaitu adalah proses encoding atau kompresinya. Nah, dalam proses encoding ini kita menggunakan fungsi DCT yang bekerja pada rentang minus 128 hingga rentang 127. Nah, sedangkan rentang warna yang ada berkisar dari rentang 0 sampai dengan 255. Dengan demikian, dalam proses kompresi ini diperlukan pengurangan sebesar 128 dalam setiap prosesnya. Nah, fungsi DCT kembali digunakan untuk mentranscoding pada warna. Nah, lalu selanjutnya kita gunakan kuantisasi dengan tabel kuantisasi untuk melakukan kompresinya. Dari hasil pembagian tersebut, kita dapat menentukan nilai koefisien DC dan nilai koefisien AC. Koefisien DC merupakan nilai paling kiri atas pada tabel dan sisanya adalah AC. Dalam contoh ini berarti nilai koefisien DC-nya yaitu adalah 2 dan nilai koefisien AC-nya yaitu minus 37, 6, minus 5, 7, minus 3, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar kode di slide berikut. Nah, proses selanjutnya yaitu decoding atau dekompresi. Nah, proses dekompresi ini menggunakan rumus invert dari DCT. Jadi sama aja kayak proses kompresi tapi di invert. Dengan mengalihkan kembali hasil kuantisasi dengan tabel kuantisasi yang sudah ada, kemudian dilakukan pembulatan. Nah, lalu dengan menggunakan fungsi input DCT ini, kita melakukan penambahan 128 karena seperti tadi, tentang warna itu adalah 0 sampai dengan 255, jadi kita harus mengembalikan nilai 128 yang sudah dikurangi pada proses kompresi sebelumnya. Nah, hasil dekompresi pun nantinya akan didapatkan dalam bentuk array kembali. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar kode yang dapat dilihat pada slide. Nah, dari hasil kompresi dan dekompresi tersebut, kita bandingkan kedua foto tersebut dan dapat kita lihat perbedaannya. Jika kita lihat secara sama, ada sedikit perbedaan antara warna dari kompresi sebelumnya dan sesudahnya. Dan perubahan tersebut karena adanya pembulatan dari fungsi DCT. Nah, dengan demikian, teknik ini pun dinamakan sebagai kompresi lossy. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai kompresi dan dekompresi ini, kalian bisa melihatnya dalam dokumen lengkap yang ada pada link berikut. Nah, itu dia penjelasan dari proses sampling dengan operasi konvolusi, proses encoding dan decoding dengan algoritma LZW, dan proses encoding dan decoding pada cikal foto. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai materi yang telah kita pelajari tadi dapat diakses pada link berikut. And see you next time. Bye-bye.